Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Rois. Nama lengkap saya Ahmad Hafir Rois Malkur. Bisa dipanggil Rois. You can call me Rois. Nah, di sini sebelum saya memulai tentang apa yang ingin saya jelaskan tentang present continuous. Nah, alangkah baiknya kita awalilah semuanya dengan bacaan doa. Ya, kita awali dengan bacaan doa yang mana kita yakini akan agama kita masing-masing. Nah, untuk present continuous sendiri itu memiliki suatu arti atau maksud yang dimana suatu aktivitas yang sedang dilakukan dalam kejadian saat itu. Kapan kejadiannya? Ya saat ini. Contohnya dalam bahasa Indonesia, saya sedang bermain bola. Nah, kata sedang di situ itu menunjukkan bahwasanya kita dalam menggunakan suatu bentuk present continuous. Nah, lalu bagaimana jika dengan rumusannya untuk present continuous itu sendiri? Untuk rumusan present continuous itu sebenarnya sangatlah mudah, yaitu kita awali dengan subject, terus are atau is, lalu ditambahlah dengan verb ing. Verb ing itu apa? Verb ing itu adalah suatu verb atau suatu pekerjaan yang diakhiri dengan kalimat ing. Nah, di sini sebenarnya ini adalah suatu menunjukkan rumusan untuk yang positif dalam present continuous itu sendiri. Nah, seperti contoh yang seperti ini. Nah, dalam contoh ini, they are playing football. Nah, di situ subjeknya di mana? Nah, subjeknya ini subjeknya. Ini berupa subjek. They di sini memiliki yang menjadi subjek dari suatu rumusan di sini menjadi they are playing football. Nah, di sini they menjadi subjek dan is itu menunjukkan di sini they ini menunjukkan are, karena ketika kita menggunakan itu hanya berlaku untuk suatu bentuk I. Jadi kita menggunakan kalau kita menggunakan I. Lalu kita kapan menggunakan is? Yaitu ketika kita menggunakan he atau she. Nah, ketika kita ubah ini menjadi D-nya menjadi is, menjadi I, maka berubah juga R-nya akan berubah menjadi am. Yaitu I am playing football. Begitu pula dengan she atau he. Jika kita ubah menjadi she atau he, maka di sini juga akan berubah R-nya atau am-nya menjadi Ahmad, he is playing football. Lalu dalam kata playing di sini ini menggunakan verb ing. Karena untuk kita bisa memahami suatu kalimat tersebut, apakah yang dimaksud itu adalah saat ini atau masa lalu atau masa akan mendatang atau sudah dilakukan, maka kita bisa mengetahui dari verbnya dan juga dari susunan kalimatnya sebelumnya. Nah, karena di sini adalah present continuous, maka di sini playing di sini menunjukkan in karena emang sedang dilakukan. Tidak peduli apapun itu, yang pastinya akan dibahas tentang sedangnya. Ketika sesuatu yang berhubungan dengan continuous, nah semuanya itu akan berhubungan dengan yang namanya sedang. Entah sedangnya itu sudah berlalu, atau sedangnya akan di masa mendatang, atau sedang dilakukan saat ini. Itu semuanya bisa. Artinya selama ada continuous itu memiliki arti sedang. Dan semua continuous pasti verbnya pasti verb ing. Itu sudah pasti. Lalu football. Nah, football di sini ini adalah suatu bentuk objektif di mana untuk menjelaskan bahwasanya apa yang dipermainkan. Nah,
Ketika kita bilang hanya sekadar mereka sedang bermain, nah pasti akan timbul pertanyaan dong, maka butuh jawaban. Apa yang dimainkan? Objeknya itu apa? Yaitu football, bermain bola. Dan ini sebenarnya menunjukkan rumusan untuk yang positif. Nah, lalu bagaimana jika untuk rumusan yang negatif? Maka kata setelah are atau is atau am itu harus ditambahin not untuk dalam bentuk present continuous itu sendiri. Nah, dalam bentuk present continuous maka semuanya kalau kita ubah ke negatif, maka ini dalam they are itu akan ditambahin not. Jadi cara bacanya they are not playing football. Nah, begitu pula dengan yang interrogatif. Yang interrogatif, maka ketika dalam interrogatif ini juga perbedaan sangat jauh, berbeda dalam segi pengucapannya atau pelafalannya. Nah, dalam bentuk interrogatif, maka ini akan dipindah, or ini akan dipindah ke depan sebelum they. Ini akan dipindah ke sebelum they jika kita menggunakan yang interrogatif. Nah, menjadi are they playing football? Artinya apa? Apakah mereka sedang bermain bola? Jadi ketika kita pindahkan are ke depan, maka ini akan menjadi suatu bentuk pertanyaan, kalimat pertanyaan. So, jadi untuk pelajaran present continuous sendiri, ini sebenarnya sangatlah mudah ketika kita benar-benar memahami bagaimana cara kita meletakkan suatu bentuk kalimat. So, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alhamdulillah kita akhirilah dengan bacaan penutup sesuai apa yang kita yakini masing-masing. Karena ketika suatu pelajaran diawali dengan suatu pembacaan doa, maka alangkah baiknya kita mengakhiri pula dengan pembacaan doa. Jadi cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.